semua, perkenalkan saya Nikada Serlia Dinda Putri Winarta, kelas 11 MIPA 5 nomor absen 19. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh pahlawan yaitu Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai salah satu pahlawan wanita Indonesia yang berasal dari Aceh. Tokoh ini dikenal karena perjuangannya bersama dengan suaminya melawan penjajah Belanda. Cut Mutia merupakan salah satu tokoh dalam sejarah perjuangan perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Cut Mutia juga dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1964 dari pemerintahan Indonesia atas jasa-jasanya melawan Belanda. Mengenai masa kecilnya, Cut Nyak Mutia lahir pada tahun 1870 di daerah Perak, Aceh Utara. Ayahnya yang bernama Teuku Bendaud Perak, seorang ulu balung pemimpin pemerintahan daerah Perak, dan ibunya yang bernama Cut Jah. Cut Mutia merupakan anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga tersebut. Ia mempunyai 4 saudara laki-laki, yaitu Teuku Cut Ibrahim, Teuku Muhammad Syah, Teuku Cut Hasan, dan Teuku Muhammad Ali. Ayahnya Cut Mutia, yakni Teuku Bendaud Perak, dikenal sebagai pemimpin pemerintahan yang bijaksana dan tegas di daerah Perak. Ia juga dikenal sebagai seseorang ulama di daerah tersebut. Daerah Perak sendiri merupakan daerah yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Menjelang dewasa, Cut Nyak Mutia menikah dengan pemuda bernama Teuku Samsiarif yang dikenal sebagai Teuku Cik Bintara. Namun pernikahan mereka tidak berlangsung lama sebab watak suaminya yang dianggap lemah dan selalu ingin berkompromi dengan Belanda. Cut Mutia kemudian menikah dengan Teuku Cik Muhammad, dikenal sebagai Teuku Cik Tunong. Suaminya ini adalah saudara dari Teuku Samsiarif yang merupakan suaminya terdahulu. Persamaan visi dengan Cik Tunong yang sama-sama menentang penjajahan Belanda di Aceh membuat Cut Mutia dan suaminya hijrah ke gunung dan melakukan perlawanan dengan Belanda dengan taktik gerilya. Di bulan Oktober 1910, pasukan Belanda semakin mengintensifkan pengejaran terhadap pasukan Cut Mutia. Merasa posisinya semakin terjepit, membuat Cut Mutia memindahkan pasukannya dari gunung ke gunung untuk menghindari pengepungan yang dilakukan Belanda. Namun pada tanggal 24 Oktober 1910 di daerah Elwi Kurieng, pasukan Belanda, pertempuran sengit terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Cut Mutia dan pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu Cut Mutia akhirnya gugur. Sebelum wafat, Cut Mutia menitipkan anaknya kepada Teuku Syekh Buah untuk dijaga. Atas jasa-jasanya tersebut, Cut Mutia kemudian dianugerahi gelar pahlawan Indonesia oleh pemerintah Indonesia melalui SK Presiden nomor 107/1964 di tahun 1964. Pada tahun 1901, Cut Nyak Mutia dengan suaminya memulai melawan Belanda. Ketika itu Sultan Aceh yakni Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah melakukan perlawanan hingga ke pedalaman Aceh. Membantu perjuangan Sultan Aceh, perang sengit terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh suami Cut Mutia, yakni Teuku Cik Muhammad melawan Belanda yang terjadi dari Juni hingga Agustus 1902. Namun di bulan Januari 1903 tersiar kabar bahwa Sultan Aceh beserta para panglimanya termasuk Panglima Polim Muhammad Daud dan para petinggi kerajaan lain menyerah atau turun gunung. Walaupun kabar ini awalnya diragukan oleh suami Cut Mutia, namun ternyata kabar tersebut benar adanya. Teuku Tunong dan Cut Mutia kemudian tinggal di wilayah Kouriotui namun pindah ke wilayah Paton Labu. Namun karena insiden di daerah Munasah Meurandeh Paya membuat suami Cut Mutia yakni Teuku Tunong ditangkap Belanda karena diduga terlibat dalam pembunuhan pasukan Belanda. Suaminya dieksekusi dengan cara ditembak mati di tepi pantai Lok Se Muawe. Dari pernikahannya dengan Teuku Cik Tunong, Cut Mutia memiliki seorang anak bernama Teuku Raja Sabi. Namun sebelum meninggal, Teuku Cik Tunong berwasiat kepada Pang Nangrue agar menikahi istrinya dan menjaga anaknya. Cut Nyak Mutia diketahui kemudian menikahi dengan Pang Nangrue sesuai wasiat dari suaminya terdahulu sebelum meninggal. Setelah menikah, perjuangan melawan Belanda kembali dimulai dengan basis perlawanan di daerah Bukit Burekja.
Perlawanan Cetnya Mutia dilakukan dengan strategi yang sudah diatur oleh Pangnangru agar taktik gerilya yang di hutan-hutan dan kemudian menyerang pos-pos penjagaan pasukan Belanda. Di tahun 1907, pasukan Pangnangru bersama Cet Mutia menyerang pos dari pasukan Belanda yang mengawal para pekerja kereta api. Penyerangan itu membuat beberapa serdadu Belanda tewas dan yang lainnya luka-luka. Di bulan Juni 1907, pasukan Pangnangru kemudian menyerang pos Belanda di daerah Kausude Bawang yang mengakibatkan seorang serdadu Belanda tewas dan yang lainnya terluka. Serta sabotase jalur logistik dan kereta api membuat taktik perang gerilya yang dilakukan oleh Pangnangru bersama Cet Mutia membuat Belanda kesulitan dalam mengatasinya. Belanda sempat mengetahui basis pertahanan Pangnangru dan Cet Mutia pada bulan Agustus 1910. Namun sebelum dilakukan pengepungan oleh Belanda, pasukan Pangnangru bersama Cet Mutia sudah berpindah tempat terlebih dahulu. Perjuangan Cetnya Mutia bersama suaminya terus berlanjut dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda untuk melemahkan kekuatan Belanda. Namun pada bulan September 1910, Pangnangru gugur setelah terkena tembakan dari Belanda di wilayah Payacicem dan dimakamkan di samping Masjid Lok Sukon. Keteladanan Cetnya Mutia dapat dilihat dari peranannya mengambil alih kepemimpinan pasukan dan melanjutkan perlawanannya dengan Belanda sepeninggalan suaminya. Untuk itu, basis pertahanan kemudian pindah ke Gayo dan Alas dan bergabung dengan pasukan lain yang dipimpin oleh Teuku Siput Mata. Di bulan Oktober 1910, pasukan Belanda semakin mengintensifkan pengerjaan terhadap pasukan Cet Mutia. Merasa posisinya semakin terjepit, membuat Cet Mutia memindahkan pasukannya dari gunung ke gunung untuk menghindari pengepungan yang dilakukan Belanda. Namun pada tanggal 24 Oktober 1910 di daerah Elwigurieng, pasukan Belanda pertempuran sengit terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Cet Mutia dan pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu Cet Mutia akhirnya gugur. Sebelum wafat, Cet Mutia menitipkan anaknya kepada Teuku Syekh Buah untuk dijaga. Atas jasa-jasanya tersebut, Cet Mutia kemudian dianugerahi gelar pahlawan Indonesia oleh pemerintah Indonesia melalui SK Presiden nomor 107/1964 di tahun 1964.